Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Aminah ya rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi ini kita dimampukan Allah untuk sholat subuh dan sekali itu majlis taklim sampai matahari terbit nanti. Pada pagi ini kita sampai bab 53, babul jam'i bainal khauf war roja, mengumpulkan antara khauf dan roja, memadukan khauf akan azab Allah, iqab Allah, siksanya Allah di akhirat nanti. Roja mengharap rahmat dan maghfirah Allah sehingga kita nanti harapannya menjadi golongan hamba Allah yang min ahlil khair. Jadi antara khauf dan roja itu harus seimbang. I'lam annal mukhtar lil abdi fi hali sihatihi an yakuna khaifan rajian wa yakuna khaufuhu wa rajauhu sawa. Jadi seorang hamba itu sebaiknya, layaknya, cantiknya bisa memadukan antara khauf dan roja di waktu kita sehat hidup di dunia ini. Khauf dan roja itu harus imbang. Khauf akan azab Allah bila kita melanggar tatanan aturan Allah. Sehingga dengan khauf ini orang akan lebih hati-hati, waspada, tidak mudah melakukan sesuatu sebelum dipikir dulu apakah yang mau dikerjakan itu baik atau tidak, punya efek yang negatif atau positif, sehingga orang tidak gegabah. Sedangkan roja sangat mengharap tadi maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi halil marad yatamahhalu ar-roja, lebih-lebih dalam keadaan sakit, rojanya harus betul-betul tulus, muncul dengan sungguh. Kebanyakan orang-orang sakit itu ya secara mayoritas takutnya mati kan gitu, takutnya mati, sehingga kadang-kadang pada saat sehatnya itu kikir, medit, datang marot, sakit, mereka menjadi suka memberi. Padahal infak yang terbaik itu infak yang diberikan dalam keadaan sehat. Masih punya harapan banyak, cita-cita banyak, keinginan banyak, mau infak. Itu istimewa. Kalau orang sakit, lebih sakitnya parah, wajar. Sehingga nilai infak atau sedekah yang dikeluarkan pada saat sehat, harapannya masih banyak, kebutuhan banyak dibanding dalam keadaan sakit, nilainya lebih istimewa keadaan sehat. Qala Allah Ta'ala fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Ini di surat Al-A'raf.
yang merasa aman dari makar Allah, dari siksa Allah itu hanya orang-orang yang rugi. Seolah-olah dulunya itu hidup di dunia sudah semuanya beres dengan amal soleh sekalipun, sehingga dalam bab akhlak disebut sebagai orang yang kena penyakit ujub, merasa bangga dengan amal solehnya sehingga merasa aman dari azab Allah. Sebetulnya ini adalah orang-orang yang rugi. Di surat Yusuf ayat 87 Allah berfirman, innahu la yai'asu mir rahillah illal qaumul kafirun. La yai'asu mir rahillah. Sungguh hanya orang-orang kafir saja yang tidak berputus asa dari rahmat Allah. Artinya kalau kita orang mukmin, orang yang beriman, pasti mengharap rahmatnya Allah. Di surat Al-Imran, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti ada kelompok manusia yang wajahnya berseri-seri. Ini golongan orang yang ahli kebaikan. Dan ada golongan manusia yang wajahnya muram, sedih. Seorang hamba yang telah bersyahadat di dunia ini, ketika membaca ayat ini atau memahami ini, harusnya sampai ke akhirat hati kita. Bila amal kita baik, kita soleh, kemudian kita wafat, itu sebagai balasan. Wajahnya berseri-seri, gembira, senang. Sebaliknya kalau amal kita banyak yang menyimpang dari tatanan Allah, banyak dosa maksiat, terbayangkan wajah kita di sana merengut, sedih. Sehingga kita tiap hari pasti baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini menggabungkan antara khauf dan roja. Ketika di dunia kita minta hasanah, ini harapan, roja. Di akhirat hasanah, ya roja. Dan selamat dari azab neraka, ini khauf. Seorang muslim yang tidak ada rasa khaufnya kepada Allah, ketika di dunia ini kok misalnya kerja, mencari ma'isyah, munculnya perilaku menghalalkan cara. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam hadisnya itu, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dengan dunia begitu menggembar, begitu luar biasa cintanya, tapi takut akan kematian. Orang yang imbang khauf dan rojanya saat membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ini roja. Dan wa qina adzabannar, ini khauf. Yakin orang baik pasti dibalas baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Yakin orang jahat dibalas. Wa in asatum falaha. Yang lebih kalau kita baca surat Al-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara.
sekecil apapun kebaikan atau keburukan yang kita lakukan di dunia ini, di akhirat pasti dihisab. Dan kita merasakan, melihat balasannya. Di dunia bisa terlena, di akhirat semuanya terbuka. Tidak ada yang bisa ngumpet. Ngumpet mau bagaimana, wong anggota tubuhnya saja menjadi saksi. Nah, kalau kita lihat surah Yasin kan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat ini juga mencakup, mengandung khauf dan roja. Semoga amal-amal soleh kita, ngaji, sholat, jamaah di masjid, sedekah, infak, dan seterusnya, besok di akhirat di hadapan Allah disaksikan oleh anggota tubuh kita, memberikan persaksian baik yang meringankan azab. Kan roja, kuat. Sebaliknya ketika kita berbuat dosa, takut nanti tangan, kaki, ya, mata semuanya memberikan persaksian. Sedangkan mulut Allah tutup, tidak bisa ngomong. Bahkan setelah semua anggota tubuh itu bicara, mulut diizinkan Allah di surat sebutkan, lima syahidtum alaina. Karena apa? Kamu semuanya kok memberikan persaksian. Yang persaksianmu dari tangan sampai kaki kecuali mulut itu memberatkan azab. Dijawab oleh anggota tubuh yang tidak punya gigi, lidah bisa ngomong. Qalu anfaqanallah. Allah lah yang memampukan kami, tangan, kaki, mata, telinga bisa bicara. Kalau hari ini dalam sidang mahkamah pengadilan, saksi dipanggilkan orang. Kalau orangnya jujur, oke, memberikan persaksian yang pas. Kalau tidak, nah, antiknya mahkamah dunia, kadang-kadang orang salah diambilkan pengacara yang senior biar kesalahannya ringan. Orang salah dibela. Kalau salahnya tetap salah. Itu kelemahan mahkamah dunia. Orang salah jelas-jelas membunuh, jelas-jelas maling, ada pembelanya. Tidak ada dalam syariat Islam. Salah ya salah. Ini wallahu a'lam bishawab. Ini pekerjaan pengacara yang membela orang salah itu bagaimana? Ini urusan Allah yang Maha Tahu. Intinya, sekecil apapun kesalahan kita besok di akhirat, Allah pasti memberikan balasan. Sebaliknya, kebaikan juga sama. Di surat Al-Imran 106. Inna rabbaka, Al-A'raf 167. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sungguh azab Rabb kita sangat cepat. Artinya dahsyat. Demikian juga maghfirahnya. Sehingga di ayat ini langsung dibarengi innahu laghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa yang telah dilakukan oleh hamba Allah, di pertemuan yang lalu bab kemarin telah kita sampaikan, ya. Lau balaghat dunubuka ana as-sama tsumastaghfaratni.
sumastaghfartani ghafartulak. Sebanyak apapun dosa yang telah kamu lakukan, hai anak Adam, kemudian kamu memohon ampun kepadaku, maka Allah mengampuni. Sebutkan lagi, ya abna Adam, innaka law ataitani bikurabil ardi khotoya thumma lakitani la tusriku bisyai'an la ataituka bikurabiha maghfiratan, rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hai anak manusia, seandainya engkau datang kepadaku Allah membawa dosa sepenuh bumi, full dosa semua, selama bukan dosa syirik, maka aku Allah memberikan ampunan. Ini rojak atas rahmat Allah. Innal abrara lafi na'im. Ini rojak. Wa innal fujjara lafi jahim. Khauf. Surat Al-Infitor. Jadi orang-orang yang baik, yang soleh, ya, yang perempuan soleha, itu kembalinya surga, nikmat. Orang yang fujar, yang jahat, yang biadab, banyak melanggar tatanan Allah, ya kembalinya jahim, neraka. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ini rojak. Sehingga hati kita ketika baca ini, ya Allah, golongkan aku sebagai hamba-Mu yang kebaikannya banyak, amal solehnya banyak dan Kau terima. Sehingga kami termasuk orang-orang yang nanti di akhirat orang yang diridhoi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang kebaikannya sedikit, ringan kebaikannya alias sedikit, kembalinya adalah neraka. Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi, ayat-ayat yang menunjukkan, mengumpulkan antara khauf dan roja. Al-hadis al-awwal an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamul mu'min ma 'indallah minal uqubah ma tami'a bi jannatihi ahad walau ya'lamul kafir ma 'indallah minar rahmah ma qanata min jannatihi ahad, rawahu Muslim. Seandainya orang mukmin tahu akan azab di sisi Allah, mereka tidak berharap surganya Allah, karena amal kita tidak senilai dengan surganya Allah. Surga itu adalah anugerah, fadlul kabir, anugerah yang luar biasa. Kita kadang-kadang ibadah itu kurang maksimal, kurang optimal. Contoh misalnya bapak-bapak hari Jumat, sama-sama Jumatan, sepekan sekali. Kadang-kadang tidak maksimal. Datang ke masjid sudah azan. Masuk masjid
khotib kadang-kadang sudah mulai. Memang Jumatannya 2 rakaat full. Tapi itu ada nilai masbuknya itu. Masbuk apa? Masbuk tidak mendengarkan khutbah dengan sempurna. Minimal, paling minimal itu salamnya khotib sudah di masjid. Diusahakan ya ada tahiyatul masjidnya. Nah, 2 khutbah, kalau saya pernah baca dalam kitab fikih itu khutbatani fil jum'ah bimanzilati raka'ataini fi dzuhur. Jadi 2 khutbah Jumat itu kedudukannya menggantikan 2 rakaat di sholat zuhur, sehingga Jumatannya kan 2, khutbahnya 2, totalnya 4 rakaat sama. Sedangkan khutbah sempurna itu sejak imam salam, kemudian azan, kita jadi masjid. Salamnya imam yang mau khutbah itu kita mendengar dan menjawab. Tapi banyak ketika imam salam, azan, sop masih 1 atau 2. Di tengah-tengah khutbah baru full air khutbah sampai halaman. Dan ironisnya imam salam Jumatan lencing bubar. Kita sering baca faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini orang yang khaufnya kurang. Ketinggian rojak. Mending wis Jumatan. Gitu. Itu masih bahasanya qassara yuqassiru taksir dalam ibadah. Kita usahakan ibadah itu bisa maksimal. Sholat 5 waktu. Ya, maksimalnya kita bisa qobliyah kalau ada qobliyahnya. Bisa ba'diyah. Ketika seorang hamba yang muslim muslimah mendambakan bisa rawatib, pasti siap-siap sebelum datang waktu sholat. Karena jeda ada azan dan qanut kan tidak lama. Sehingga habis azan bisa baca doa azan, ada sholat qobliyah, rawatib. Duduk nunggu qomat, bisa zikir. Habis rampung jamaah dengan imam, kemudian sholat ba'diyah kalau ada, baru pulang. Tapi kan ya maaf, yang terjadi pemandangan kita hari ini, sholatnya masbuk 2 rakaat, imam salam lanjut, salam selesai langsung keluar masjid. Itu standar mayoritas. Jadi kan bisa persani di daerah masing-masing ketika sholat di musola atau masjid kandang sendiri. Itu yang jamaah yang sholat, apalagi yang tidak. Yang ke masjid saja masih banyak kekurangannya, tidak maksimal, tidak optimal. Apalagi yang tidak di masjid. Itu masalah akhirat. Karena apa? Khaufnya kurang. Tapi kalau masalah dunia, kerjaan, ya Allah, tidak ada. Jarang. Misalnya ada jarang kalau tanpa ada betul-betul yang terlambat kerja. Apalagi ada kerajinan, ada potongan kalau terlambat. Dipenke. Kurang 5 menit sudah di kantor, ya tit. Bisa. Tepat waktu. Pulang tit bisa. Itu gambaran iman kita di dunia ini. Menghadiri panggilan kerja dengan aturan yang ada. Bisa tepat waktu, disiplin. Tapi panggilan Allah yang Allah zat Rabbul Alamin, pencipta kita, memberi rezeki dan segalanya, kadang-kadang kita sebagai hamba Allah kurang maksimal. Haji-haji ini kadang-kadang maaf bisikan setan, si mending kowe sholat kancamu ora. Masih mendingan kamu terlambat ora apa-apa daripada orang sholat. Ini bisikan-bisikan yang menjadikan kita tidak lebih awal.
Nah, orang yang khauf dan rojanya imbang tidak seperti itu. Sehingga seorang hamba sekalipun dia amal solehnya banyak, tetap khaufnya ada akan azab Allah. Harapannya ya Allah, kesalahan-kesalahan kami kau ampuni. Sehingga sangat dianjurkan wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur beristighfarlah kepada Allah. Istighfar itu pengakuan atas kesalahan-kesalahan yang sifatnya kita tidak nyata-nyata. Dosa genah. Itu namanya tobat. Kalau istighfar untuk dosa-dosa yang kita terlena. Di waktu sahur istighfar kepada Allah. Bahkan Rasulullah sendiri dalam hadits yang sahih sehari lebih dari 70 sampai 100. Itu Rasulullah. Afadal hadis al-hasu alal khauf min iqabillahi ta'ala. Rasulullah SAW dari hadis tadi mendorong umatnya agar khauf akan azab Allah, takut akan siksanya Allah. Kemarin kita telah ngaji di bab khauf khusus. Siksa neraka yang paling ringan itu di tumitnya nginjek bara api. Bara, otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Nginjek bara api. Wal amalu fi thawabihi wa maghfiratihi wa ridwanihi. Dan mengharap sangat akan pahala, ampunan dan anugerah Allah, ridhonya Allah. Di ayat tadi surat Al-Fajr itu nikmat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah ke pangkuan Allah dalam keadaan diridhoi Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan surganya Allah. Ingin surga, buka surat Al-Kahfi ayat 110. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan, mendambakan rojaknya kuat temu Allah alias masuk surga, fal ya'mal amalan sholihan. Nomor 1, pastikan amal kita soleh, baik. Amal soleh itu rukunnya 2. 1, niatnya ikhlas. 2, benar sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas tidak benar, tidak sesuai dengan syariat, tidak diterima. Sesuai tidak ikhlas, ya juga enggak. Itu rukun diterimanya amal 2. Ikhlasnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Terlebih kalau kita mendalami, menghayati, memahami surat Ali Imran ayat 31 atau 30 yang qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini mengharapkan ridhonya Allah, dicintai Allah, ampunannya Allah. Caranya apa? Fattabi'uni,
mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ibadah mahdoh, khairu mahdoh maupun muamalah seserawungan sesama manusia. Imbang. Al hadis asani an Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Idza wudi'at al janazah wahtamalahan nas awi rijal ala a'naqihim. Fa in kanat sholihah qalat qaddimuni qaddimuni. Wa in kanat ghairu sholihah qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sautaha kulla syai' illal insan walau sami'ahu la sa'iqa rawahu al-Bukhari. Ini kisah seorang hamba yang telah wafat. Ini yang ngomong jenazah. Ketika jenazah sudah di keranda kok katil kok digotong. Bila jenazah itu solehah, jenazah solehah ya, soleh orangnya, jadi jenazah solehah. Berkata jenazahnya, qaddimuni, cepet. Ingin segera dikuburkan. Untuk apa? Terbayang menerima amal baiknya. Pahalanya di alam barzah itu nikmat. Itu baru wafat. Setelah merasakan kematian sebenarnya akan mulai kullu nafsin dha'iqatul maut. Til roh keluar, nanti akan hidup lagi. Kenapa ketika di bawah itu berarti kan baru berapa jam dari kematian. Tidak ada jam-jaman. Suruh cepat. Tapi kadang-kadang kita nunggu saudaranya masih jauh-jauh. Ada beberapa amalan yang cepatnya lebih baik daripada menundanya. Satu, ketika datang waktu sholat, segera sholat. Dua, ketika datang orang yang wafat, segera dikubur. Ketiga, ketika datang rezeki bisa bayar utang, segera dibayar. Jangan ditunda-tunda. Tapi sebaliknya ketika mayitnya itu, jenazahnya itu harus solehah, banyak maksiat, dosanya banyak. Apa kata mereka? Ya wailah, alangkah celakanya. Ngomong jenazah, aina tadhhabuna biha. Saya mau dibawa kemana? Dan suara ini didengar seluruh makhluk Allah kecuali manusia. Kulla syai'. Syai' itu isim nakirah untuk jamat. Berarti batu, kucing, ayam, itu masuk mendengar suara jeritan mayit yang takut dimasukkan ke alam kubur dan suara senangnya mayit yang cepat ingin dimasukkan ke alam kubur. Kalau manusia mendengar, lasoi kok akan pingsan. Situ apa itu langsung ngubur mangle, sing botong maput kabeh. Dan ini bagian nikmat. Tidak mendengar. Kalau mendengar sedih, pulang tidak mau makan, takut mati. Tapi dengan adanya pengajian, kajian Quran hadis, tahu ternyata ketika orang itu telah mati, dimandikan, dikafani, disolati, mau dikubur, kalau orangnya soleh itu bilangnya cepet
aku dikubur segera. Bila orangnya salah, jahat, jangan takut. Tahu. Dan itu pasti terjadi pada setiap manusia. Karena kul nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti merasakan kematian. Dha'iqah itu nyicipi tok sebentar, nanti akan hidup lagi. Makan agak lama, nyicipi, ceripit, cara minum. Setelah itu akan hidup lagi rohnya. Jadi rohnya hanya pindah. Anallaha ta'ala yutalli'u ibadahu ala manazilihim wa ma'adalahum min fi hadhil hal. Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya, memperlihatkan tempat-tempat kembali yang baik bagi orang yang soleh dan tempat kembali yang mengerikan bagi orang yang salah. Sehingga belum apa-apa baru digotong tapi sudah bisa dirasakan oleh orang yang mati itu, belum masuk ke alam barzah. Kalau sudah masuk, bahkan dalam satu riwayat, si jenazah yang dikubur itu mendengar suara sendalnya orang yang taksiyah, serk itu dengar. Nanti akan didatangi oleh malaikat mungkar nakir. Soal kubur, bila mampu menjawab, tidur nikmat. Sinar surga, bau surga masuk ke alam barzah. Bila tidak mampu, mengerikan azabnya. Jadi sebelum sampai ke kuburan, mau dipendem, dia wis merasakan. Layak dan pantas kalau seorang mendengar itu langsung pingsan. Ini bagian dari keistimewaan orang-orang soleh. Fayustaqul mu'min lima adallahu min karomah. Sehingga orang-orang mukmin itu merindukan atas kemuliaan Allah. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah, ahlul khair, dengan kalimat la ilaha illallah. Nikmat. Nikmat. Wayah za'u al-kafir wal fasik lima yataraqabuhu min alimil azab. Sangat sedih, pedih, gundah, menakutkan orang-orang kafir dan fasik. Karena mereka melihat akan azabnya. Masih di dunia, belum masuk ke alam barzah saja sudah melihat. Nanti saya akan seperti itu di sana. Anna ba'dal aswat yasma'uha ghairal insan wala yastati'u al insan sima'aha wa hadza minal mu'jizat faqad athbata al ilmu al hadis tali. Jadi sebagian suara ada yang bisa didengar manusia, ada yang tidak. Dan di hadis ini ada suara yang tidak bisa didengar oleh manusia hidup, yang bersuara manusia yang telah mati. Makanya kadang-kadang kita cok maaf nih, meskipun mati di assalamualaikum Pak Mbah, di putumu teko, besok Pak Sunat dongake. Kita ini kan kita yang mendoakan mereka assalamualaikum ya ahlal kubur, ya gitu kan. Sudah beda alam. Satu hadis lagi, hadis ketiga. Ini ada 3 hadis bab ini.
An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jannatu aqrabu ila hadikum min syirakin alihi wan naru mislu dzalik rawahul Bukhari. Ini sama rojak dan khauf. Yang pertama rojak, surga itu dekat. Dekatnya seperti tali sendalmu. Kita pakai sendal, tali dengan nempel ini. Itulah surga. Artinya apa? Kapan saja kita bisa masuk surga atas izin Allah, kita mau berfastabiqul khairat. Sebaliknya, kapan saja kita bisa masuk neraka. Kan ada hadis paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya kafir, paginya mukmin. Itu tidak tahu semua. Doanya ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala taatik. Wa ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala mahabbati rasul. Ditutup dengan Allahumma rabbana khtim lana bi husnil khatimah. Itu akhir hayat yang istimewa. Kesimpulannya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya, monggo kita bareng-bareng dalam beribadah ini harus ada rasa khauf dan roja. Khauf tidak boleh berlebihan, roja juga tidak boleh berlebihan, seimbang, sehingga akan munculkan keseimbangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga bermanfaat. Kalau punya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.